Pemahaman kita selama ini, ya, ini surga, ini Adam plus Hawa, dibikin di sini, diciptakan di sini, di surga. Hawa, kamu jangan dekatin, Hawanya nggak disebut dong ya, Zauja itu ya. Apa? Minta Kak. Oh, aman. Takutnya aku jelasnya capek-capek, kalian terungkat ya. Kan pemahaman kita selama ini begini. Ini surga, ya. Adam di sini bersama jauh-jauhnya, ya. Kamu jangan dekati pohon ini, digoda sama setan, dia makan. Nah, bumi itu di sini karena melanggar dosa itu, lalu turunlah kalian ke bumi. Turun itu pakai ihbitu, tidak anjalna, tidak seperti kalau Al-Quran ya itu pakai unjila ya. Unjila nanti bisa dilihat di surat 2 ayat 4 itu diturunkan. Unjila dia. Ya, itu diturunkan. Ini juga diterjemahkan turun, itu jadi masalah. Karena apa? Otakmu sudah kan bayangannya surga di atas, bumi di bawah. Ini suruh turun ini. Kemarin Mulyono sudah turun dari kekuasaannya. Apakah dia berpindah tempat dari bumi terus keluar bumi gitu? Otaknya itu dipakai kalau belajar Al-Quran. Pasang otak. Cok goblok kayak. Maka ihbitu itu kalau di sini kan keluarlah, pergilah. Pergilah. Tergantung konteksnya, bisa keluarlah. Ini fiilnya fiil apa? Fiil amr. Kata kerja perintah. Keluarlah. Masalahnya di sini diterjemahkan turunlah. Terus dipahami surga di atas, bumi di bawah. Rusak gue, babak belur, bubar. Tuh. Jangan jadi masalah. Salah kita memahami diksi, maka narasi berikutnya mesti salah. Karena narasi dibangun oleh diksi. Belum lagi sudah didongengin gitu. Didongengin. Sekarang surga. Gimana surga itu? Ya. Di sini sudah jelas ya, Al-Baqarah 261 sudah jelas ya. Ya. Oh iya, Al-Baqarah ihbitu. Kanjeng Nabi Musa itu fi'il amr itu. Dia memerintahkan ihbitu, keluarlah kalian atau pergilah. Bisa pergilah, bisa keluar. Bukan turun. Nanti turun dipahami pula secara tekstual. Seperti kemarin aku jelaskan. Rafa'a di dalam Quran surat 4 15758 itu ya, rafa'a. Itu mengangkat. Kamu pahami kan Nabi bisa diangkat gini kok. Kan goblok gue. Yang diangkat apanya? Nah bisa tetap aja di bumi. Seperti ada menteri diangkat oleh presiden. Dia bukan apa-apa. Kemudian diangkat oleh presiden menjadi menteri, jadi penasihat. Dia tetap aja di bumi. Nggak pindah lokasi terus ke awang-awang mana. Jadi perdebatan ulama terdahulu itu seharusnya perdebatan untuk memahami Rafa'a itu angkat yang seperti apa. Tapi kan perdebatannya nggak di sana justru. Perdebatannya apakah diangkat itu sama ruhnya saja atau sama fisiknya saja. Jadi kacau, rusak, kamu dirusak. Jangan mau, setelah ngaji di aku jangan mau dirusak. Atur nuwun. Yang bikinin teh yang Bapak. Makanya
Al-Quran nggak bilang siapa yang disalib. Memangnya ada yang disalib. Itu kemarin Soleha dari itu santri lama itu, santri senior dari Pak Alu sudah menjelaskan apanya yang disubiha itu. Makanya Al-Quran nggak ngomong yang disalib ini itu kan nggak ngomong. Ya, oke. Jelas ya di sini ya, ihbitu jelas ya. Nah, nanti kita lihat di Al-Qur'annya tentang Kanjeng Nabi Adam itu juga di ihbitu itu. Ya. Oke, kita mulai. Kang tak sambi sih Kang ya. Gue kurang piro lagi aku nggak nganu waktu nih. Gerai itu? Dia masih online ya. Mana berapa ya? Aku mau jelaskan mulai. Nah, ini. 34, 234. Ya. 2. Beliau sahabatku, pinter nukang, jadi bantu-bantu aku nukang. Tionghoa sudah aku ajak sih, tapi ya doakan sajalah supaya mau bersahadat. Dia aslinya kalau aku Sumateranya kan Siantar, kalau beliaunya Bagan Ciapi-api. Orangnya baik. Ya tapi kita nggak bisa memaksa, kita hanya mengajak ya untuk menjadi Islam. Sampai sekarang belum. Aku coba dekati. Yang gawe teh ya. Semoga teman-teman juga bantu ya. Semoga dia mau menerima hidayah. Oke. 3, 4, 2, 3, 4. 3, 4. Masih lancar? Kang, insya Allah aku bar lebaran yo, gawe pager ngarep. Kakangmu kan dan 34. Dan ingat supaya cepat. Berapa waktunya berapa? 40. Wah, sudah 40. Kita dibatasi lagi loh ini di TikToknya. Gue nggak tahu kenapa dibatasi. Dulu waktu belum dibatasi sekali naik itu sampai 6.000 viewernya. Sekarang untuk 1.000 aja sulit. Tapi ya sudahlah. Perjuangannya memang berliku-liku. Ya, aku langsung ke nganunya aja ya. Nanti kalau pada ayat yang mau kita bidik baru aku bacakan Arabiunnya. Gini. Episodenya begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, ya. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Ya, 34, 35. Dan kami berfirman, hai Adam. Nah, ini mulai ya. Mulai masuk dia ya. Kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu ya. Jadi di sini jauh-jauh istrimu. Kalau aku enggak, umatmu. Karena aku memposisikan dia sebagai pemimpin. Meskipun nanti aku jelaskan, ada yang mengatakan pendapat ya aku hargai. Dia itu bukan nabi, bukan rasul katanya Adam itu ya. Karena begini loh, aku juga kadang-kadang kalau lihat teman-teman debat dulu waktu masih ikut, aku sekarang sudah males. Diskusi-diskusi di TikTok itu males aku. Capek buang-buang waktu, kadang-kadang juga kalau yang sumbu pendek maunya cari teman jadi lawan gitu, nggak enak. Kan bilang begini, mana datanya, mesti ngomong gitu.
Pernah nggak mereka terbesit? Seandainya nggak bawa data, bisa nggak kita diskusi? Bisa. Ada apa? Ada otak. Gitu loh. Jadi data itu ya perlu. Cuman dia tidak lanjut kalau nggak ada data, kita nggak bisa diskusi. Karena masih ada otak. Gitu loh. Ya. Kalau di YouTube tuh, mana? Di TikTok ya. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Oke, aku lanjut. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu, ya. Di sini istrimu, kalau aku ya umatmu, pasangannya ya. Surga. Nah, ya. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, buah kate juga apa? Surga, Gus, di surga, Gus. Gitu ya. Dia 34 35. Ya, surga. Oke. Gua jelasin. Ya. 35 ya. 2:35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, ya. Ya, di surga, dan makanlah dengan nikmat, ya, yang ada di sana sesukamu, sakarepmu, ya. Tapi ada perintahnya yang berupa larangan. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu, Gus. Adam di surga, Gus. Oke. Mana 35? Apa itu? Jannah. Ya. Jana. Ya. Jadi wa qulna ya adamuskun anta. Ya. Wa zaujaka jannata. Jadi ada jannah di sana ya. Wa kula minhang rogodun haisu situ mawala takroba hazi sajarota fatakuna minaz zolimin. Ini kalau guru Al-Quran gue Gus Manan jelasin, waduh gue terpesona banget. Mesti menjiwai dia kalau benar. Wa kulna yang atmaskun gitu. Anta wa zaujaka. Di sini istri, ya sudahlah. Karena Adam tidak diposisikan sebagai nabi, jadi personal, istri dia bilang. Ada jannah. Jadi secara tekstual ada jannah. Gue sudah ingetin, makanya gue tadi jelaskan tentang bagaimana gue mendekonstruksi surat An-Najm. Ini isim. Salah lu menentukan isim, persepsi lu salah. Jannah itu kalau dia isim zat, dia taman atau kebun. Kalau dia isim makna, dia bisa menjadi ya surga itu. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu pilih itu adalah isim zat, kebun, taman, selesai sudah. Nah, memang begitu. Tapi kalau kamu pilih jannah itu isim makna surga, memangnya aku tanya sudah ada yang sampai ke sana? Ya, ini yang bikin kacau, terjemahannya kacau, jadi bubar kabeh. Kamu diintervensi oleh dongeng. Mbok lek kae dasar cangkemmu goblok. Pakai otak, jangan dekati Al-Quran dengan dongeng, tapi kita melakukan kritik teks. Nah, kamu beragama dengan dongeng ya goblok gue. Ojo ngaji nduk gini. Kita tuh dibekali terjemahan dan alhamdulillah original teksnya masih ada. Terus kamu masih bisa digoblok-goblokin orang dengan dongeng-dongeng. Aku itu diajarin oleh 3 guru Al-Quranku supaya aku gak gampang dipermainkan oleh penerjemah, oleh penafsir. Maka aku dicetak supaya bisa mandiri. Nah, aku pun mau gitu ke kalian. Yang pinter.
Jangan mau dioto-otoi kata kami di Siantar. Masih ada waktu tuh. Waduh, 14 menit. Jadi jana itu ya kalau tak terjemahkan gini kan selesai itu barang. Ya. Lihat. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam kebun atau di dalam taman. Nanti ada retu untuk Eden. Selesai sudah. Otakmu nggak langsung mengawang-awang itu di surga yang kita belum kesana. Iya toh? Kalau aku terjemahkan, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu ya di dalam kebun atau di dalam taman. Taman Eden kalau saudara kita Yahudi ya, Taman Adnan Eden ya. Di taman dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini dan kamu ya nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, tamannya di mana? Gitu loh ya. Ya di bumi, blok. Tamannya itu di bumi, nggak di surga sana nanti. Jadi taman atau kebun itu di bumi. Nanti gue jelasin di surat Al-A'raf. Berkali-kali gue ngomong, di bumi itu lu hidup, di bumi lu mati, di bumi itu lu dibangkitkan. Lu masih percaya ada orang hidup di awang-awang, nanti akhir mau kiamat turun lagi gitu. Al-Qur'annya ke kanan, otakmu ke kiri. Ini banyak yang gak senang sama gue seperti ini. Gak urusan. Gue tugasnya bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk mencerdaskan otak-otak orang yang goblok. Kalau mau, gak mau ya sudah, jangan di sini. Yang penting jangan ganggu gue. Gue minta, tolong jangan ganggu gue. Ya, selesai sudah itu barang. Nggak membimbing kamu untuk memahami secara dongeng. Oh, diciptakan di surga karena berdosa makan buah kuli terus diturunkan. Nah, nanti kita pakai ihbitu nanti. Tadi kan sudah tak jelaskan ihbitu ya. Kanjeng Nabi Musa juga ihbitu. Nanti kalau itu sudah tak dekonstruksi, itu semakin sempurna di otakmu, nggak ada lagi dongeng itu. Yang jana aku terjemahkan taman atau kebun, nggak lagi surga. Itu sudah 5% membantu kamu untuk memahami sesuai apa yang tekstual sampaikan. Ya, jadi bersyukur kita punya teksnya, punya original teksnya. Tetangga kita, saudara kita, mereka kemana-mana hanya bawa terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kalau terjemahannya salah, berarti kan membangun keberagamaannya atas pondasi yang salah. Karena terjemahannya salah. Mereka tidak disertai kitab original teksnya. Mana lo Bibelnya Bapak? Ini. Nih saudara kita hanya dibukalin. Ini bukan kitab suci loh ini. Gue berbicara secara akademis. Ini terjemahan kitab suci. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Lah kalau kamu hanya bermodalkan terjemahan, kamu tidak pernah melakukan kritik teks ke originalnya, bubar gue. Ya kalau terjemahannya salah, kamu ikut salah. Itu. Ya. Kamu harus bersyukur. Jadi orang Islam nggak bersyukur, goblok. Karena apa? Punya dua. Ini. Nah, ini. Tuh ketok tuh. Ini Arabiun, nah ini Al-Qur'an. Yang ini bahasa Indonesia, ini terjemahan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan terjemahan Al-Qur'an. Kalau mau mengkritik teks, lari ke originalnya. Seperti gue mengkritik ihbitu itu sebetulnya terjemahannya apa. Ini yang bikin rusak pemahaman-pemahaman orang gitu loh. Ya. Masih ada waktu tuh. Oke.
Jadi gini. Dan kami berfirman, ya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di taman ini. Nah, gitulah ya. Atau di taman, atau di kebun, ya, bukan di surga, di taman, di kebun. Dan ya, kebun itu banyak tumbuh-tumbuhan kan? Ya. Dan makanlah dengan nikmat ya yang ada di sana sesukamu. Nah, jadi kebun itu banyak tumbuh-tumbuhan, panganan kabeh sakarmu, panganan. Sawar kwan, tapi sing siji ki ojo, tapi yang satu ini jangan ya. Tapi janganlah kamu dekati pohon yang ini nih, jangan. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim. Nah, pohon juga hati-hati. Lu pahami pohon duren gitu? Makanya gue berdebat berat dengan saudara Kristen kita. Kalau di Bible tuh disebut pohon pengetahuan. Maka gue minta penjelasan, menurut Anda pohon pengetahuan itu harafiah atau metafora? Yang tak ajak ngomong ngerti kemana arah pembicaraan mau aku bawa. Dia ngotot pohon beneran. Karena kalau pohon perumpamaan, ya, kalau pohon perumpamaan bubar itu soteriologi salib. Karena soteriologi salib dibangun Paulus untuk menebus dosa waris lewat penyaliban Yesus. Dosanya dari mana? Dari Adam ketika makan pohon kuldi itu. Lah kalau pohonnya itu perumpamaan, kan dosanya perumpamaan. Makanya saudara Kristen yang tanya diskusi itu dia ngotot pohon beneran. Lu bisa cari di mana pohon pengetahuan? Coba cari. Kalau pohon durian bisa gue kasih tunjuk ke lu. Pohon rambutan, pohon duku di Palembang sana Sumatera, tempat gue juga banyak. Tapi pohon pengetahuan lu sampai mampus kagak ada. Intinya apa? Karena harafiah dan metafora tidak dimainkan. Semua dihantam harafiah. Bubar. Gue tidak bilang terjemahan di Bible khususnya di kitab Kejaran itu salah. Gue tidak bilang. Tapi yang gue bilang, salah dalam memahami pohon itu harafiah atau metafora. Karena nanti di surat Ibrahim bagaimana amal baik, bagaimana amal buruk itu diperumpamaan dengan pohon. Gitu loh, ya. Oke, ini nggak bisa lama-lama ini. Kalau lama-lama nanti nggak bisa tersimpan rekamannya yang untuk bahan kajian apa namanya itu yang reguler. Kemarin kita molor sampai 1,5 jam molor, akhirnya hilang, nggak punya file. Jadi aku harus bikin lagi nanti videonya untuk yang reguler. Ya, berapa tuh waktunya? Waduh, tinggal 6 menit ya, masih bisa, masih cukup ya, masih cukup. Ya, oke. Jadi itu ya. Sekarang yang 36. Lalu setan. Bukan iblis, setan. Nanti dari sinilah gue bilang, Al-Quran itu melarang kita sombong terhadap asal usul, sombong terhadap keturunan. Kenapa iblis itu tidak mau? Kenapa si setan itu tidak mau suruh sujud? Dia sombong keturunan. Itu perdebatan gue lama sebelum si kiai siapa yang itu tanya-tanya teman Isra. Gue lebih dulu sudah mendiskusikan Habib itu sebetulnya bagaimana sih? Ada nggak keturunan Nabi? Sebelum rame gue sudah diskusikan sama teman-teman Isra. Cuman kan gue tidak stop siapa itu yang mengungkap sekarang. Kiai siapa itu? Hanya kalangan terbatas kami diskusikan. Jauh sebelum rame kami sudah diskusikan. Al-Quran melarang kita sombong terhadap keturunan. Lu mau keturunan siapa kek? Gak soal, yang menjadi soal kelakuan lu, yang lu lakukan itu apa? Kalau misalkan gue ngomong, engkong gue nabi, iya engkong lu ya yang nabi ya, tapi lu bukan nabi lo ya. Jangan lupa. Kalau memang lu keturunan nabi nggak masalah lah. Oke lah, kita nggak usah bantah dulu. Ya, ada nggak keturunan nabi nggak usah bantah. Dia ngomong, engkong gue nabi. Iya, engkong lu nabi, tapi lu bukan nabi lo ya. Dan nanti peristiwa ini peristiwa kesombongan. Kenapa si Saiton tuh nggak mau sujud?
Karena kesombongan keturunan, kesombongan asal usul. Ya, tuh. Ini karena aku ingat aja. Nanti kalau kita kaji secara menyeluruh, enggak apa-apa. Ya, jadi percaya dirilah dengan dirimu sendiri. Tentang masa lalu orang-orang menjadi keluarga kita, bapak, ibu, kakek, nenek, yaitu masa lalu mereka yang harus kita kenang aja. Bukan terus ini bapak gue ini gubernur nih. Iya, terus lu kan nggak gubernur toh. Jangan lu terus merasa lu gubernur karena bapak lu gubernur. Gitu loh. Ya. Dan ingat, privilege itu nggak ada. Ya. Hukum itu tetap nggak ada privilege. Ya. Lalu setan memberdayakan keduanya dari ya. Ini keluar lagi jannah. Akhroja, ya akhroja. Aku sudah jelaskan ya, akhroja, akhoda itu beda. Mengambil dan mengeluarkan itu beda. Mengambil itu dari dalam, itu kan ada di dalam itu kan. Tak ambil, aku. Ya. Kalau mengeluarkan yang dari sana dikeluarkan, gitu ya. Ini akhrojahuma mimma kana fi wa kulni batukum libadin adwalakum ardi mustaqro wa mataun ilahid. Ya. Di sini ditulis gini, anha, jananya nggak keluar, yang keluar di surat 35. Jadi yang diartikan surga itu anhanya itu ya, yang diterjemahkan surga, bukan jana. Ya. Jadi gini, lalu setan memberdayakan keduanya dari, karena gue bilang nggak surga, gue bilang taman, ya taman atau kebun, dari kebun sehingga keduanya ya, kulna bitu. Kalau di sini benar dikeluarkan, bukan diturunkan. Ini sudah benar. Nggak tahu kalau di depan 36. Coba lihat 36. Oh, sudah benar juga, dikeluarkan. Lalu keduanya, nih ya, gue compare ya. Nih ya, tuh supaya nampak tuh. Nih. Sebentar. Nih, itu nih. Dah. Nih. Nah. Jadi dikeluarkan. Yang repotnya kalau paham diturunkan. Turunlah kamu, surga di atas, bumi di bawah, itu yang bikin kacau. Kalau udah 1 jam bilang tuh. Ya, dikeluarkan ya. Lalu setan memberdayakan keduanya ya dari jannah sehingga keduanya dikeluarkan. Dari mana? Ya dari jannah. Kalau kita nggak ketemu, aku surga, aku taman, kebun, kamu surga, ya sudah, kembalikan ke original teksnya jannah. Ya. Kalau gue sih gini, lalu setan memberdayakan keduanya dari jannah. Ya. Kalau nggak mau ribut atau gini, kalau mau ikut aku, lalu setan memberdayakan keduanya dari taman, sehingga keduanya dikeluarkan dari mana? Ya dari taman itu. Ketika keduanya di sana, di taman itu, ya, dan kami berfirman, nah ini, turunlah kamu, nah ini turunlah mana ini, ya. Turunlah, dia dari mana ini kata turunlah? Turunlah. Kami pergilah. Nah, di sini aduh nggak cocok. Di sini itu pergilah kalian, tapi di atasnya turunlah kalian, nggak kompak. Yang betul itu seharusnya pergilah atau keluarlah. Kalau di sini turun, ya. Ini dia. Tuh. Oh. Ini dia. Ini salah terjemahannya nih. Ini dari ihbitu ini. Ya.
Jadi antara yang perkata dan terjemahan secara menyeluruh tidak kompak. Ya. Di sini jelas ya. Kalau di perkata dia, waduh sulap, nggak nampak. Kalau di perkata dia jelas ya, ihbitu itu pergilah kalian, nah, atau keluarlah kalian. Tapi di terjemahan keseluruhan dia turunlah kamu. Nah, ini yang merusak ingatanmu. Turun itu dari atas ke bawah, surganya di atas, buminya di bawah, repot. Nah, mulai sekarang ya, ihbitu itu adalah keluarlah dari taman itu, disuruh keluar lu atau pergi lu. Seperti bagaimana kanjeng Nabi Musa tadi menggunakan fi'il amr ihbitu juga dia. Keluar kalian, suruh keluar kota, menuju kota. Nah, masalahnya di teks-teks ini diterjemahkan turun. Ya. Nih. Nah, ini sama. Ini juga kacau nih. Gitu. Nih. 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 Sudah waktunya habis. Oke, teman-teman. Besok insya Allah kita lanjutkan ya. Karena nanti kalau kita perpanjang takutnya dia overload, nggak punya data aku untuk bahan yang di YouTube yang reguler, jadi hilang ya. Sampai sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan Islammu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Kita sama-sama berharap semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, pesan aku ya, jangan jemu-jemu, teruslah belajar ya. Dan kita sudah mendekati akhir-akhir Ramadan ya, semoga kita bisa menyelesaikan sampai titik final nanti. Ini sudah masuk final atau semifinal, ini sudah final ya. Ya, semoga semua saudara-saudaraku yang ngaji di sini, yang via YouTube, via TikTok, kita bisa menyelesaikan dengan baik sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang hamba-hamba yang berusaha lah untuk menjadi baik, menjadi hamba Allah ya. Kita tidak mengklaim yang terbaik. berusaha untuk menjadi baik dengan puasa ini ya. Semoga puasa kita menjadi catatan langit amal soleh bagi kita masing-masing. Dan nggak lupa juga terima kasih untuk yang telah bersolawat ya, baik via YouTube maupun buat TikTok ya. Semoga dukungan Anda, sholawat itu dukungan ya, kepada channel dakwah ini Gusti Allah balaskan dengan yang lebih baik lagi. Matur nuwun atas waktunya selama 1 jam lebih diluangkan untuk ngaji bareng Gus Peti. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.